Hai, ketemu lagi kita, Ustadzah Tukang Nyinyir. Kali ini ada cerita akhir hayat dari seorang ustadzah yang suka nyinyir dan mengkafirkan sesama muslim. Singkat cerita, Ibu Murni sang ustadzah yang sedang tak berdaya terbaring sakit di kamar tidur bertahun-tahun dengan mulut terkunci. Gigi atas dan bawah saling bercengkrama yang mengakibatkan beliau tak dapat berbicara. Bahkan untuk makan dan minum, semua dilakukan melalui infus yang terpasang di tangan kanannya. Sanak saudara bahkan warga banyak berdatangan untuk melihat kondisi Bu Murni. Bu Murni sangat terkenal di kampungnya. Beliau adalah orang yang suka mengisi pengajian, yasinan, dan acara keagamaan yang dilakukan di masjid-masjid atau di rumah warga. Namun akhir hidupnya tidak semulus nasihatnya. Ini ujian, cobaan, atau azab, entahlah. Sikapnya yang lemah lembut, suka memuji, bahkan tak segan-segan mendoakan kebaikan dan kesuksesan jamaahnya. Hal itu sering ia lakukan di hadapan para jamaah saat mengisi pengajian. Ini tidak berlaku untuk semua jamaah, hanya jamaah yang sering memberi hadiah berupa makanan enak, pakaian atau amplop berisi uang tunai. Sikapnya akan berubah 180 derajat jika jamaahnya adalah kalangan menengah ke bawah. Seringkali Bu Murni menyindir dengan halus, pengajian belum tentu sebulan sekali. Di rumahmu kok ngasih makanan ala kadarnya, kasihlah makanan yang enak-enak agar lebih berkah dan hitung-hitung sedekah. Begitu nasihat Bu Murni ketika mengisi pengajian di rumah warga yang kebetulan menyuguhkan makanan sederhana sesuai kemampuannya. Bu Murni memiliki koleksi baju yang bisa dikatakan kekinian. Setiap seminggu sekali mengisi pengajian beliau selalu memakai baju yang baru ia beli, dari ujung kaki hingga jilbab, semua edisi terbaru. Seperti layaknya wanita pada umumnya, Bu Murni suka sekali ghibah, menceritakan kejelekan orang dengan kata-kata kasar seperti orang jarang ikut yasinan. Kalau mati, jangan pada didoain. Doa kita enggak sampai. Bahkan tak segan-segan mengatakan kafir sesama muslim jika tak sepaham atau ceramah yang ia sampaikan disanggah oleh jamaahnya. Seringkali Bu Murni memberi nasihat atau ceramah, namun dengan cara melukai hati jamaahnya. Banyak orang yang sudah menjadi korban fitnahnya, terutama keluarga Mbah Miun yang masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Bu Murni. Suami Mbah Miun yang berperawakan tinggi dan kurus meninggal dunia karena sakit DBD. Namun Bu Murni dengan sadar di depan banyak orang mengatakan bahwa suami Mbah Miun mati karena gizi buruk. Lihat saja badannya kurus, punya anak tidak ada yang peduli, kerja tapi tidak ada satupun yang mau kasih duit. Begitu kicau Bu Murni. Mbah Miun dan keluarga sudah seringkali dihina, namun tak pernah membalas. Sebenarnya hati Bu Murni dipenuhi iri dengki dan hasut. Dia selalu ingin dipandang lebih dari yang lain. Bahkan ilmu agama yang ia miliki tak mampu membuatnya lebih baik. Apa yang ia lakukan semua semata-mata agar terlihat wah di depan orang lain. Bu Murni sering berlaku tidak adil kepada menantu atau cucunya yang tidak kaya karena menurutnya keadaan itu adalah aib. Sebaliknya dia akan sangat membanggakan menantu yang kaya raya, bahkan tak segan-segan untuk memamerkan hasil pencapaian anaknya di sela. Setelah Bu Murni berceramah, baginya tidak ada yang lebih baik dari dia. Tentang ilmu agama dan dunia, beliau sangat suka ikut campur urusan orang lain, mengomentari, menghina, nyinyir di balik ceramahnya itu. Hingga akhirnya ia terjatuh di kamar mandi dengan kondisi yang tak sadarkan diri. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Bu Murni mengalami pecah pembuluh darah dan mengakibatkan ia stroke. Seluruh badannya tak dapat digerakkan, mulut terkunci rapat dengan gigi atas dan bawah saling bercengkrama, hingga tak ada makanan atau minuman yang dapat masuk melalui mulut. Anehnya sakitnya berlangsung cukup lama. Hal ini sudah berjalan hingga bertahun-tahun. Untuk makan dan minum dilakukan melalui infus yang terpasang di tangannya. Bu Murni masih dapat memberi respon jika diajak berbicara meski tak dapat menjawab. Sudah berobat ke dokter, terapi, hingga kiai semua,
tak menghasilkan apapun.